Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dan adik-adikku sekalian, pada kita semua yang hadir di masjid yang kita banggakan dan cintai ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 2025 Masehi. Nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini patut kita syukuri. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh semangat, tidak boleh malas di dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Karena salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Ibadah. Bulan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, di waktu yang singkat ini sebelum kita salat tarawih, saya ingin menyampaikan judul ceramah Hakikat Puasa. Berkaitan dengan judul ini, Hakikat Puasa, ada satu hadis dan ada ulama yang membaginya 3. Diriwayatkan oleh satu sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang disepakati sahih oleh Bukhari dan Muslim, yang biasanya disebut dengan muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang kedua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa ada ulama yang memisahkan hadis ini sehingga menjadi 3. Ada juga ulama yang menyatukan karena keutamaannya yang sama, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama berbeda lagi. Dosa yang mana yang dimaksud? Pendapat pertama mengatakan semua bentuk macam jenis dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kita selama 1 tahun, yaitu dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuhah, dengan sebenar-benarnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan dosa besar tersebut. Tetapi ada 2 syaratnya. Imanan wa ihtisaban. Kita lakukan puasa, kita lakukan qiyamu Ramadan, maksudnya adalah salat tarawih, dan di 10 terakhir menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar,
Syaratnya ada dua agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, imanan. Kita melakukan puasa, melakukan salat tarawih dan menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar didorong oleh keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah-perintahnya bahwa kita puasa, kita salat tarawih dan menghidupkan malam-malam Ramadan itu atas dasar perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban artinya ikhlas di dalam melakukannya. Jadi tidak cukup hanya didorong oleh rasa keimanan, tapi juga harus ikhlas di dalam melakukannya. Puasa harus ikhlas, salat tarawih harus ikhlas, dan semua ibadah yang kita kerjakan harus berusaha untuk ikhlas di dalamnya. Mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentu pada setiap tahunnya kita dilatih terus untuk bisa mengamalkan secara maksimal ibadah-ibadah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah serta disunahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkat betul-betul kita ikhlas, karena perjuangannya sangat tidak mudah, sulit untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan hakikat puasa, bahwa puasa di dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kata yang disebutkan terkait dengan puasa ini. Yang pertama kata as-siyam, yang kedua as-saum. As-siyam sama as-saum. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membedakan keduanya antara as-siyam dengan as-saum. Ada 7 ayat yang menyebutkan kata as-siyam dan disebutkan 9 kali. 7 ayat 9 kali disebutkan. Di antaranya di ayat-ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah menggunakan kata as-siyam. Lalu di ayat berikutnya Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyam, menggunakan kata as-siyam. Lalu di ayat-ayat yang lain berkaitan dengan puasa kafarat untuk mengganti pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, baik saat haji, saat melanggar sumpah, itu disebutkan kata as-siyam. Kemudian as-saum itu cuma satu. Kata as-saum cuma satu, ada pada surat Maryam ayat 26. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk berpuasa. Faquli inni nazartu lirrahmani sauman, kata saum. Falan ukallimal yauma insiyah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak melarang Maryam untuk makan dan minum, karena kisahnya ini beliau sedang baru saja melahirkan, sehingga membutuhkan asupan makanan yang bergizi, sehingga diperintahkan fakuli washrabi. Tetapi yang dilarang dan maksud daripada puasa di situ adalah dia dilarang untuk berbicara. Jadi puasanya, salah satu cara puasa orang terdahulu sebelum kita itu dengan diam, tidak boleh bicara. Andai kata ini tetap berlaku di syariat kita, Masya Allah, kita mau pergi belanja untuk buka puasa hanya dengan bahasa isyarat, begitu juga penjualnya. Jadi sama-sama bingung, tidak boleh berbicara. Alhamdulillah, syariat kita tidak merepotkan. Dibalik, yang dilarang adalah makan dan minum. Kalau Maryam tidak, makan dan minum dipersilahkan. Sementara berbicara, alhamdulillah dibolehkan. Tetapi ini hanya menjadi bentuk latihan kita, wasilah yang sesungguhnya. Berpuasa itu ini menjadi wasilah
Yang sesungguhnya berpuasa itu, hakikat daripada puasa adalah bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi mesti sampai pada tujuannya. Apa tujuannya? Mampu dengan puasa ini kita menahan diri kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Makanya dalam hadis Nabi, kalau dalam Al-Quran tadi dibedakan maksudnya, tapi dalam hadis Nabi itu disamakan antara as-siyam dan as-saum. Nabi 9 kali puasa, dan setiap tahun beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya tentang puasa ini. Dan ketika Nabi menyampaikan nasihatnya, kadang-kadang menggunakan kata as-siyam dalam hadisnya, kadang-kadang menggunakan kata as-saum. Ulama kita mengatakan ini menunjukkan tidak ada bedanya antara as-siyam dan as-saum. Al-Quran membedakan, tapi Nabi ternyata menyamakan. Tidak ada kontradiksi. Karena as-saum itu tambahan makna daripada as-siyam. Kalau as-siyam menahan diri dari sesuatu yang halal, makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kalau yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Nah, itulah yang disebut dengan as-saum. Bagaimana dengan puasa ini? Kita mampu mencapai tujuan hakikat puasa. Bukan hanya menahan diri dari sesuatu yang halal, yang diharamkan sementara, tetapi sampai pada kemampuan diri kita menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebagai contoh, Nabi mengatakan dalam hadisnya, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, apabila seseorang itu hari-harinya sedang puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, maka kata Nabi, فَلَا يَرْفُثْ, jangan bicara kotor, وَلَا يَسْخَبْ, jangan suka bertengkar. Dalam hadis yang lain, jangan bersumpah palsu, jangan ceritakan aib orang, jangan berdusta. Nah, berapa banyak orang yang puasa tetapi belum mencapai tujuan puasa. Nah, itulah kira-kira mungkin harapannya Allah ketika mengatakan la'allakum tattaqun. Bagaimana dengan puasa ini bisa sampai pada sifat takwa? Takwa itu apa? Kemampuan menahan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat sehingga sejalan dengan tujuan puasa itu sendiri. Ada ulama menafsirkan takwa, kalau yang secara umum kita tahu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi ada seorang ulama menafsirkan takwa itu adalah Anda atau engkau senantiasa taat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, dan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai penutup, tambahan hakikat qiyam tadi, salat tarawih. Kalau kita dengarkan baik-baik hadis yang saya bacakan tadi, bahwa melakukan qiyamul lail itu harus istiqomah. Itulah hakikatnya, bukan 1-2 malam. Sebagaimana kita puasa 1 bulan, maka pasangannya yang tidak boleh dipisahkan itu sholat lail. Di malam hari kita sholat tarawih. Juga seharusnya full 1 bulan. Karena ada hadis yang saya bacakan tadi bahwa kalau kita ingin diampunkan dosa-dosa kita, maka juga kita harus hidupkan malam-malam terakhir. Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri. Inilah hakikat puasa. Hakikat qiyamul lail. Hakikat salat tarawih. Ini salat tarawih dari malam pertama, ini sekarang kita malam kedua, sampai malam ke-20, itu semacam wasilah. Sebagai bentuk latihan. Sebagaimana puasa tadi sebagai bentuk latihan untuk sampai pada tujuan, kita mampu menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka begitu juga dengan salat tarawih, ini adalah sebagai bentuk latihan agar kita terbiasa, lalu kemudian kita bisa istiqomah, lalu sampai pada tujuan yang hakikatnya qiyamul lail, meraih malam Lailatul Qadar. Jadi inti daripada bulan Ramadan ini adalah di malam harinya ada di 10 terakhir, lalu kemudian inti daripada amalan puasa itu adalah bagaimana kita dengan puasa ini memiliki karakter yang baik. Allah ingin membentuk kita dengan puasa ini memiliki sifat-sifat yang baik dan menjauhi sifat-sifat yang buruk. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan seperti sebagian orang. Contoh ini, contoh sebagai penutup. Tapi jangan ada yang tersinggung. Puasanya pejabat. Puasa tapi tetap korupsi. Dan masih banyak contoh yang lain. Saya kira ini mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah. Diberikan kesehatan.
diberikan kesempatan dan dipanjangkan umur kita semua sehingga bisa menyempurnakan bulan Ramadan ini sampai akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.